kita lanjut lagi di sesi kita kali ini. Tadi udah kita bahas sama-sama, Deng ya. Jadi bagaimana produk-produk itu tadi dikirimkan ya. Kalau memang teman-teman tidak sempat ke Makassar, bisalah membeli secara online. Nah, kita tahu ini kan di Makassar dan sekitarnya kan banyak sekali UKM-UKM, Deng Farudin ya. Nah, tentunya tadi saya dengar memang produk-produk yang dijual di Kaos Kareba dan Pusat Oleh-oleh ini tidak semuanya diproduksi oleh Kareba. Mungkin tadi dijelasin ada beberapa teman yang memang menjual barangnya di Kareba ini. Nah, siapa tahu dari teman-teman yang menonton di channel ini ada usahanya, nah kemudian ingin bergabung juga bermitra dengan Kareba, sehingga sepertinya penting juga kita coba tahu lebih lanjut gimana sih caranya bisa bermitra dengan Kareba. Oke, baik. Terima kasih Mas Ali. Yep. Awalnya ini kami mitranya memang orang yang sudah dikenal. Cara mengenalnya karena Kareba waktu belum lokasinya strategis di luar, yaitu Pengayoman dan Petarani, kami memang 3 tahun pertama itu sering ikut pameran. Oleh dinas UKM, kota, provinsi, dinas pariwisata, dinas perdagangan, dan lain-lain. Baik di Makassar maupun di luar Makassar, pernah ke Jambi juga, pernah ke Bekasi. Nah, itu setiap kita pameran di lokal Makassar, itu kan bertetanggaan stand dengan teman-teman UKM. UKM yang lain. Jadi kita komunikasi, silaturahim, ambil kontaknya. Nah, kemudian karena kita sudah berteman, kita tahu produknya, tahu kualitasnya, tahu orangnya langsung. Saat buka toko di Pengayom di Petarani ya, itu teman-teman tadi yang kami undang. Ya, silahkan seperti ini bermitra, titipkan produknya, kita bantu jualkan, promosikan dan jualkan. Yang punya produk juga tolong dibantu juga promosikan. Jadi yang punya produk tolong di-upload di sosmednya masing-masing saja bahwa produknya sudah ada di Kareba. Silakan datang yang pengen beli produknya, ada produknya tersebut dan masih ada juga produk yang lain supaya produk yang lain juga akan terbeli seperti itu. Jadi kemudian setelah itu produk yang teman-teman sudah masuk, kemudian pastikan akan diketahui oleh teman yang lain yang belum tergabung. Iya, betul. Jadi boleh juga siapapun yang belum kenal saya, belum kenal Kareba yang mau kerjasama penjualan, silakan hubungi saja di nomor admin atau di sosmednya. Kalau di Instagram itu Kaos Kareba. Atau Kareba Oleh-oleh Makassar. Ya, baik juga di Facebooknya Kareba Oleh-oleh Makassar, di YouTube juga Kareba Oleh-oleh Makassar. Kalau mau cari produknya juga, pembelian produk di marketplace juga ada, baik di Shopee, Bukalapak, sama Tokopedia, itu Kareba Oleh-oleh Makassar. Jadi semua media online itu kita coba garap semua, apalagi dunia saat ini serba online. Nah, kemudian kalau syarat-syarat, istilahnya syarat-syarat minimalnya lah, produknya harus begini, ada nggak kira-kira? Ya, memang di toko itu kita juga menerapkan juga SOP yang baik, tapi insya Allah tidak memberatkan. Kenapa pakai SOP? Karena nanti konsumennya ini karena segmennya wisatawan. Betul ya, betul, karena orang wisatawan memang dia punya uang jauh-jauh ke Makassar, dia mau belanja juga, belanja yang pilih-pilih yang terbaik juga, yang baik. Minimal kemasannya itu kalau makanan walaupun menggunakan kemasan plastik mika, tapi usahakan plastik mikanya itu tidak mudah masuk semut. Umpamanya kalau manis-manis kan banyak makanan biasanya manis, betul, yang mudah masuk. Jadi sebaiknya di press, kemasannya di press supaya tidak mudah masuk semut. Lalu yang kedua, idealnya minimal ada PIRT. Itu pangan industri rumah tangga ya, pasti harus ada itu. Karena itu adalah salah satu izin edar untuk makanan yang dibawa-bawa ya. Yang lama lah istilahnya, yang lebih dari 2 hari, 3 hari, 4 hari lah, itu harus ada
namanya PRT. PRT, dan itu menjadi syarat memang awal. Harus itu ya, harus dimanapun itu rata-rata toko apapun itu mensyaratkan itu, baik di toko retail modern maupun yang toko oleh-oleh, karena nanti yang akan menjamin ya bukan toko penjualnya tuh kan Karebanya, tapi memang yang punya produk itu yang menjamin sendiri produknya ya, seperti kalau ada apa-apa. Kemudian yang kedua, selain PIRT ada tulisan expire. Masa kadaluarsa ya. Masa kadaluarsanya. Masa kadaluarsa. Itu biasanya agak kelupaan produsen ini, teman-teman UKM ini. Mungkin dia pikir, oh ini barang saya, produk saya ini tahan 1 tahun, tahan 3 bulan, tahan 2 tahun. Iya, itu pengertian dari yang punya produsen itu yang paham, tapi konsumen tidak mau tahu. Kalau kami penjual atau ada karyawan yang menjual itu menjelaskan, nanti ribet lagi. Konsumen mau tahunya ini expirednya kapan. Kalau dijelaskan secara lisan itu tidak mau terima konsumen. Jadi harus tertulis ya. Walaupun tulisnya manual tidak apa-apa, walaupun ditulis tangan di kertas kemudian ditempel pakai stiker, itu tidak apa-apa. Penting ada ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi saya kira tidak terlalu rumit ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya produk ya, khususnya pelaku-pelaku UKM yang ada di Makassar dan sekitarnya, mau mencoba bermitra ya dengan Kaos Kareba dan Pusat Oleh Kareba khas Makassar, terbuka lebar ya. Jadi silakan aja, boleh di DM di Instagramnya, boleh langsung ke Facebooknya, atau bahkan nanti di WA adminnya juga bisa ya. Jadi teman-teman sekalian, itu salah satu peluang ya. Kemudian ini Deng Farudin, di samping dari mengelola usaha ya, sebelum masuk ke situ saya melihatnya gini, setiap usaha itu pasti ada tenaga kerjanya. Jadi inilah karena pasti harus ditopang dengan tenaga kerja yang bagus. Nah, selama ini bagaimana proses perekrutannya, tenaga kerjanya yang ada di Kareba ini? Oh ya, ini juga yang agak unik di Kareba. Itu kami memang membuka lowongan kerja itu secara umum, tidak cuma milik keluarga atau teman. Jadi memang untuk umum, siapapun yang berniat kerja. Yang dulu waktu itu kalau masih di pengayoman itu laki-laki, sekarang itu khusus perempuan ya. Umur minimal 18 tahun sesuai aturan. Kemudian maksimal 25. Biasanya itu kan belum menikah supaya lebih fokus lagi. Lalu perempuan muslimah pakai jilbab dan pakai rok. Karena menjadi salah satu ciri juga ya, di Kareba situ. Jadi ya ciri khasnya itu kita intinya pakai busana muslim atau menutup aurat. Seperti itu. Dan karyawan juga tinggal di dalam. Di dalam kita fasilitasi tempat tinggal. Konsumsi utama yang umpamanya beras, telur itu kita suplai ya, supaya tidak keluar lagi mencari makanan ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu informasi tentang ketenaga kerjaannya juga, tadi sudah kemitraannya juga. Nah, sekarang di akhir dari sesi kita, sebentar, apa lagi ada tambahan? Karyawan yang tadi ciri khasnya karyawan, biasanya kami setelah kami lihat profilnya, itu kami wawancara dan biasanya kita bandingkan kan, namanya umpamanya kita cuma cari beberapa orang untuk bandingkan yang mana yang terbaik, itu kami biasanya bandingkan juga yang terakhir itu dari sisi ekonomi mereka, itu calon karyawan mana yang memang sangat membutuhkan dana untuk biaya orang tuanya umpamanya sakit, atau ada kakeknya yang dia urus, atau adiknya mau disekolahkan, itu yang kami utamakan, diprioritaskan itu. Dan memang kemudian juga yang di luar daerah, seperti merantau, dan kalau yang merantau biasa niatnya memang bekerja ya, supaya juga jarang pulang-pulangnya seperti itu. Iya betul ya. Oke, jadi di samping secara profesional sebagai salah satu proses dalam perekrutan pekerjaan, tetap juga ada namanya dari sisi sosial ya. Artinya kita lihat mana yang lebih butuh ya, untuk kita berikan peluang untuk mengembangkan diri sebagai seorang karyawan di Kareba ini. Nah, kemudian selain mengelola Kaos Kareba dan Pusat Oleh, ada lagi usaha yang lain?
Kalau usaha yang lain baru-baru ini kebetulan, mohon doanya juga supportnya istri saya. Oh Istri ya. saya karena memang hobi dari dulu itu kuliner, dan memang saat kuliah beliau sudah usaha kuliner juga. yaitu catering nasi dos dulu waktu beliau kuliah di UNM. Walaupun saya kenalnya setelah dia wisuda. Lalu saat ini membuka kedai Hasanah Kitchen. Oh, kedai Hasanah Kitchen. Namanya mereknya Hasanah Kitchen. Itu menu utamanya adalah susu kurma dan roti Maryam. Roti Maryam. Lokasinya alhamdulillah kebetulan sekali Allah memberikan kemudahan, itu bersampingan dengan Kareba. Oh. Lokasinya ada di Jalan Petarani. Kalau patokannya itu seberang Ramayana, sebelum Taman Pakui, sebelum kantor dinas PU. Ya, saya lihat ya, sebelum Taman Pakui ya. Jadi ada Kareba, lalu ada juga Hasanah Kitchen. Jadi kalau saya ke sana itu dua saya urus. Kareba diurus, Hasanah Kitchen diurus. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu kesusahannya apa? Apakah take away atau makan juga di situ? Ada makan di tempat, cuman kapasitasnya mungkin sekitar 20 orang, 20 kursi. Selanjutnya bisa take away atau pesan online dikirimkan via ojol atau kurir. Jadi itu tadi kesibukannya Deng Farudin. Oh, yang lainnya lagi? Mungkin ada kegiatan sosialnya atau masuk di komunitas, kegiatan lain? Jadi setelah dari Jogja kembali ke Makassar, memang langsung melanjutkan usaha tadi Kareba itu di rumah. Lalu 2 tahun selanjutnya atau sekitar 2014-2015 itu mengajar di Unismu. Mengajar dosen ya. Dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan ya, memang jurusan saya. Yang untuk akademiknya ya? Akademiknya. Waktu di UIN-nya, di UIN Jogja itu ekonomi syariah dan kembali lagi ke ekonomi syariah. Jadi teorinya di kelas, prakteknya di usaha. Dan memang mengajar kewirausahaan juga. Di kelas. Jadi apa yang saya dapat saya praktekkan pengalaman di luar secara di usaha Kareba ini dan kulinernya istri itu saya sampaikan ke mahasiswa. Jadi bukan hanya teori-teori tapi langsung langsung secara empiris studi kasusnya ada ya. Terima kasih banyak Deng atas waktunya, semoga bisa bermanfaat karena tentunya adalah kalau kita tetap menjaga ini juga nanti bisa menjadi informasi pun sehingga nanti